tentang usaha dan energi untuk mata kuliah fisika dasar materi setelah UTS. Semoga UTS-nya kemarin bisa diselesaikan dengan baik dan jangan tanya dulu apakah sudah dikoreksi atau belum. Insya Allah sedang proses ya. Pasti insya Allah ada keluar hasilnya di classroom. Nanti dicek saja. Oke, hari ini tentang usaha dan energi ya. Kalian bisa lihat outline-nya, di situ ada apa itu usaha atau bahasa lainnya kerja. Nah, nanti kalau kalian temukan di buku textbook lain itu kerja ya, tertulis kerja. Kok di buku saya kerja Bu, tapi persamaannya sama. Nah, sebenarnya bahasa lain dari usaha itu kerja. Jadi sama maksudnya. Kemudian teorema usaha dan energi. Bentar ya. Teorema usaha dan energi, kemudian ada gaya konservatif dan gaya non-konservatif, lalu usaha yang dilakukan, gaya gravitasi, dan energi potensial gravitasi, kemudian usaha yang dilakukan gaya pegas dan energi potensial pegas. Nah, kenapa nanti yang hanya dibahas di sini gaya gravitasi dan gaya pegas, nanti saya jelaskan. Lalu ada energi mekanik, kemudian energi konservasi energi mekanik, dan daya yang terakhir. Nah, sebelum masuk ke bagian sebab pertama, usaha. Usaha itu apa sih? Ada yang bisa kasih pendapat? Usaha itu apa? Apa itu usaha? Lambangnya apa? Satuannya apa? Nah, itu boleh lah. Kalau siapa ini? Muhammad Taufik, Bu. Muhammad Taufik. Taufik ya, silakan Taufik. Kalau usaha itu apa macam gerakan atau aksi terhadap satu benda. Gerakan atau aksi terhadap suatu benda. Lambangnya apa tuh biasa? Biasanya W besar, Bu. W besar. Satuannya apa? Taufik tahu nggak? Ingat nggak? Satuannya, Bu. W itu apa ya, Bu? Ada yang dari IPS nggak di sini ya? Lupa, Bu. Lupa. Oke. Di sini IPA semua. Tunggu sebentar. Di sini IPA semua kah? Ada yang IPS? SMK-nya di luar. SMK, Kalau SMK hadir Bu SMK. SMK ada. Ya, biasanya SMK-nya tuh SMK apa tuh? Jurusannya? Komputer gitu ya? teknik audio video. Oh ya, memang nyambung sama Siskom. Tapi enggak ada kan SMK Tata Boga, Tata Busana? Enggak ada ya? Kali kayak ada Tata Boga, Tata Busana perhotelan gitu kan? Enggak masalah sih. Hanya diharapkan ya bisa mengikuti. Ya, siapa tadi yang mau jawab? Saya, Kasih Bu. pendapat satu lagi. Nah, siapa tuh? Saya, Bu, katanya. Silakan namanya. Gunawan, Bu. Gunawan ya, Gunawan. Silakan Gunawan. Untuk satuan dari usaha itu adalah joule. Joule. Terus, apalagi yang mau disampaikan tentang usaha? Rumus Ada? usaha, Bu. Apa rumusnya? Tuh, gaya kali jarak. Atau Gaya F kali kali jarak. S. Oh iya. Siapa tuh tadi? Gunawan juga atau bukan? Muhammad Taufik Ridwan, Bu. Muhammad Taufik. Oke, makasih ya. Ya, semuanya betul, hanya nanti ada yang perlu disempurnakan, maksudnya apa? Ya, kadang-kadang kan kita menjelaskan tuh masih seingat kita waktu SMA atau SMK pernah belajar apa kan?
Jadi usaha memang dilambangkan dengan W besar ya. Jadi jangan ketukar dengan W kecil. Kalau W kecil seperti di bab yang lalu, W kecil itu adalah gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, di sini usaha, kalian bisa lihat ada seseorang yang menarik atau memberikan gaya pada sebuah benda yang berbentuk kotak ya. Di sini. Kemudian gayanya yang diberikan itu adalah sebesar F, di mana gayanya searah dengan arah benda bergerak. Nah, begini. Jika suatu gaya F menyebabkan perpindahan sejauh X, jadi yang menyebabkan perpindahan itu adalah gaya, maka gaya melakukan usaha sebesar W, yaitu W sama dengan integral F dx. Ya. Jadi kalau kita lihat perpindahan itu, nah ini harus disepakati dulu. Perpindahannya itu harus konsisten. Kalau kalian misalkan ukur dari sebelah kanan kotak, maka nah kondisi yang kedua ini ya, ini kotak setelah digeser, itu harus diukur dari sebelah kanan juga. Nah, maka dari itu kalau kalian lihat panahnya ini seperti ini. Nah, panah merah tebal ini adalah jarak perpindahan atau panjang perpindahannya sejauh X. Apakah harus dari sini? Enggak juga, bisa juga lihat nih di sini ada garis panah berwarna biru. Nah, ini kalau jarak dihitung dari sisi sebelah kiri benda, maka dia juga harus berhenti di sisi sebelah kiri benda untuk posisi akhir. Paham ya maksud saya ya? Nah, kalau misalkan ada satu lagi, yaitu kalau kita ukur misalkan dari tengah. Ini kan tengah nih. Nah, berhentinya di sini. Misalnya ini tengah juga. Nah, ini juga X, delta X, jarak atau perpindahan benda. Yang salah, kalau misalkan kita ukur jaraknya itu dari sebelah kanan benda ke sebelah kiri benda. Nah, yang ini ya. Nah, ini salah. Tidak boleh ya. Karena ini tidak konsisten. Harusnya kalau dari tengah, dari tengah. Dari kiri, dari kiri. Dari kanan, dari kanan. Ya. Oke. Paham ya maksudnya ya untuk menentukan perpindahan. Kemudian kita balik lagi ke persamaan usaha. W sama dengan integral F dx ya. Ada juga yang menuliskan rumus awalnya itu seperti ini ya. Integral F dx cos theta. Cos theta. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara gaya dan arah perpindahan benda. Ya, arah perpindahan. Misalkan ini gayanya ke kanan, F ya. Arah perpindahannya juga ke kanan, otomatis F ke kanan. Perpindahannya juga ke kanan. A-nya. Biasa kan kalau benda, maaf ya, tulisannya jelek. A-nya itu kan biasa melambangkan kalau benda itu berpindah. Nah, dia sama searah. Berarti kan berhimpit. Ada enggak sudut di antara keduanya? Ada enggak? Tidak? Tidak ada. Ya. Jadi sudutnya itu 0. Maka dari itu nanti persamaan ini jadi f dx cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Ya. Jadi tinggallah integral f dx. Nah, f-nya dipindahkan ke depan, yang diintegralkan cukup dx. Integral dx itu x. Sehingga persamaannya jadi seperti kotak yang berwarna merah ini. W sama dengan fx. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sebuah benda diberikan gaya tarik, di mana gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap arah horizontal, atau membentuk sudut theta terhadap arah perpindahan benda. Maka ini persamaannya jadi W sama dengan F cos theta kali S. Ya. Seperti ini.
Ya, silakan saya tunjukkan. Oke, gimana ya? Coba dibaca. Di situ usaha adalah energi yang dipindahkan. Suara saya udah masuk lagi. Udah, Bu. Usaha adalah energi yang dipindahkan ke atau dari suatu objek karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Nah, jadi usaha itu nanti sama dengan energi yang dipindahkan dari atau ke sebuah objek karena adanya gaya. Jadi usaha itu muncul karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Ada beberapa catatan tentang usaha. Yang pertama, meskipun bekerja gaya pada sebuah benda, namun benda tidak berpindah, maka W-nya sama dengan 0. Maksudnya gimana? Maksudnya, misalkan ada lemari besi ya, lemari besi. Kemudian kita beri gaya dorong, kita mau dorong lemari besi. Misalkan 3 Newton lah ya. Tapi lemari tersebut tidak mengalami perpindahan atau X-nya sama dengan 0. Nah, maka dikatakan bahwa sistem tersebut usahanya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kalau kita lihat rumusnya di sini, ya, kalau X-nya itu 0, nah, maka 0 kali F sama dengan 0. Maka nanti W-nya sama dengan 0. Ya, jadi walaupun kita sudah memberikan gaya yang besar terhadap lemari besi tersebut, tetapi selama lemari besi itu tidak mengalami perpindahan, maka usahanya 0. Ya, jangan bersedih ya. Berarti kita harus berikan gaya yang lebih besar. Yang kedua, paham ya maksudnya ya? Nah, jadi seperti itu. Kalau tidak ada perpindahan, walaupun kita sudah dorong, maka usahanya 0. Yang kedua, gaya dan perpindahan yang tegak lurus, ya, maka usahanya 0. Nah, jadi kalau gaya, nah, misalnya gayanya ke atas, terus perpindahannya itu A-nya itu ke kanan, nah dia sudutnya 90 derajat, maka ini juga usahanya 0, ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita masukkan di sini tetanya itu 90, nah, kos 90 berapa? 0, Bu. 0 kan? 0, maka nanti W-nya juga 0. Contohnya apa, Bu? Saya pernah baca, kalau saya tidak salah ya, karena ini kan jarang. Peristiwa ini kalau misalkan kita berdiri ya, kemudian ambil sebuah kotak yang ada di bawah, di tanah, terus kita angkat, kemudian kita berjalan ke depan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau saya salah bisa dibaca lagi di buku Halliday ya. Fisika dasar yang Halliday Smith. Di situ ada. Contohnya seperti itu. Intinya
gaya yang diberikan dan perpindahannya itu tegak lurus. Nah, itu yang kedua, catatan yang kedua. Yang ketiga, usaha terbesar yang dilakukan itu muncul ketika arah perpindahan dan arah gayanya sama. Ya, usaha terbesar yang dilakukan itu muncul. Jadi kalau misalkan F sama perpindahannya itu searah, dengan kata lain tidak ada sudut yang dibentuk antara keduanya, maka muncullah usaha terbesar atau usaha maksimum. Ya, kenapa? Karena nanti kan nilai θ-nya di sini itu cos 0 atau 1. Nah, nanti kita jadi pakai persamaan ini. Nah, jadi begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Nah, baru slide pertama, slide keduanya sudah ada contoh soal. Coba tolong, siapa yang bisa bacakan soalnya? Ya, Bu. Ya, yang duluan pertama tadi. Gantian yang belum pernah. Siapa? Saya, Bu. Nah, siapa tuh? Silakan sebutkan nama. Yoga. Yoga. Yoga? Iya. Nah, silakan Yoga. Baca Contoh aja soal. 1. Sebuah balok bermasa 10 kg berada di atas bidang datar dengan koefisien gesek kinetik 0,2. Benda tersebut ditarik dengan gaya 60 Newton dengan bentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Jika benda berpindah jauh 20 meter dalam arah horizontal, gunakan gerakan A. Berapa usaha yang dilakukan gaya penarikan tersebut? B. Berapa usaha yang dilakukan gaya gesekan? C. Berapa usaha total pada ikan tersebut? Oke, terima kasih Yoga. Ya, jadi sambil dibaca, sambil kita analisa bersama. Di sini ada sebuah balok bermasa 10 kg. Jadi kalau digambarkan, ini ada balok ya. Maaf ya. Sulit ukurannya. Anggap ini di atas bidang datar ya. Koefisien geseknya 0,2, benda ditarik 60 Newton seperti ini. Nah, kemudian dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, jadi begitu ya. Terhadap arah horizontal. Ini 30 θ-nya. Ini F-nya 60. Misalkan kalian semua gambarkan. Nah, jangan lupa dia punya gaya gesek ya. Oke, kita gambarkan dulu setelah ia berpindah di sini. Ini kondisi setelah berpindah. Ya, perpindahannya itu sejauh 20 meter. Saya ambil dari tengah ya. Ini X-nya. Nah, kalau ada ada koefisien gesek kinetik, berarti nanti ini lantainya kasar, ada gaya gesek. Gaya gesek tuh di sinilah. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Makanya nih gaya geseknya ke kiri ya. Nanti ini geraknya ke kanan A-nya. Kecil. Nah, susah saya gambarnya. Bisa dibayangkan? Oke. Nah, Pak, pertanyaan pertama udah lengkap nih, ya. Oh iya, satu lagi bisa juga nanti kalian kasih gaya normal. Jadi setiap benda itu punya gaya normal dan ada gaya berat. Kecil.
Sutra ya. Oke, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya penarik? Nah, berarti W akibat F ini. Kemudian berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek? Nah, F gesek di sini ya. Oke. Gesek. Ya. Kemudian berapa total usaha pada sistem tersebut? Nah, bisa lihat di sini gambarnya yang bagus ya. Ada jawabannya. Jadi ingat saja rumusnya W sama dengan F cos theta kali X ya. Jadi masukkanlah persamaan ini 60 terus cos 30 ya berapa? Setengah akar 3. Lalu perpindahan tadi X-nya adalah 20. Maka jadinya di sini 600 akar 3 Joule. Nah, ini usaha yang dilakukan oleh gaya penarik ya. Nah, ini F. Kemudian yang kedua, tolong dijeda saja ya, dipotong saja bicara saya kalau ada yang mau bertanya. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek yang kedua nih. Nah, di sini FK-nya nih yang kita cari. Tadi kan di situ ada saya buat N. Nanti kalian buat N juga ya. Sama sorry. Ini W ya. N sama W. Ya. Jadi kalau usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, maka rumus umumnya itu kan yang ini. W sama dengan F cos theta kali X ya. Nah, F-nya itu pakailah F yang gaya gesek. Tuh, ya. FK-nya itu F gaya gesek atau itu berapa? Nah, ini dijabarkan di sini. FK sama dengan mu K kali N. Ingat bab yang lalu. Kemudian mu K-nya 0,2. N-nya dari mana? N-nya itu dari sini. Nah, nanti di sini ada F ya. F ini kalau dia diproyeksikan terhadap sumbu Y, maka jadi F sin theta. Nah, di mana F sin theta ini searah dengan N. Maka bisa kita tuliskan N-nya itu sama dengan, nah, di sini ada W yang berlawanan arah, jadi W dikurang F sin 30. Nah, masukkan nilainya. Nah, dapatlah FK-nya di sini, yaitu 14. Nah, nanti 14-nya ini yang masukkan ke sini. Sekarang cos theta. Kenapa cos theta-nya 180? Ada yang tahu? Kenapa cos theta-nya 180? Karena bidangnya lurus, Bu. Bidangnya lurus. Ada lagi yang lain? Karena berlawanan arah sebesar 180 derajat, Bu. Iya. Ya, karena dia berlawanan arah 180 derajat. Jadi kan dia geraknya ke kanan. Nah, sedangkan FK-nya itu arahnya ke kiri. Jadi dia berlawanan 180 derajat sudut antara gaya dan perpindahan. Jangan lupa tetanya ya. Nah, cos 180 itu kan minus 1. Nah, maka nanti ini 180-nya masuk ke sini. Nah, minus 1. Dikalikanlah, dapatnya minus 280. Kemudian yang C, usaha total. Usaha total tinggal dijumlahkan, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya penarik dan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Maka dapatnya 759 Joule. Di mana nilainya itu positif. Ya. Positif. Berarti kalau positif, usahanya ke arah kanan. Silakan dilihat ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan, siapa namanya? Ya. Oh ya. Ingat cos theta. Ini kan cos theta. Theta itu apa?
Theta itu sudut yang dibentuk oleh gaya, arah gaya dan arah perpindahan benda. Nah, kita lihat arah gayanya, karena di sini gaya gesek, gayanya itu ke kiri. Kemudian arah, nah ini gaya gesek. Arah perpindahannya itu ke kanan. Nah, kan berlawanan arah kan sama-sama lurus nih. Nah, maka sudut yang dibentuknya berapa? Sudut yang dibentuknya ini. Berapa nih sudutnya? 180. Ya udah, tinggal dicari cos 180 itu negatif 1. Masukkan ke sini. Udah dapat. Jangan lupa F-nya di sini pakai F dari gaya gesek. Ya, jangan pakai F60, beda lagi. Walaupun di sini tulisannya F besar, nanti disesuaikan. Karena kan soal yang ingin dicari adalah ini. Gitu. Ada lagi? Saya, Bu. Siapa? Gunawan. Dapat tadi dapat 0,2 dari mana ya, Bu? 0,2 dari soal. Miuka. Nah, nih koefisien gesek kinetik 0,2. Miuka. Ya, Gunawan ya? Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ada di soal ya. Ya, sama-sama. Begitu. Ada lagi? Kalau ada disediakan Miuka, berarti kita pasti udah tahu, oh ada gaya gesek. Biasanya sih gitu. Tak ada? Bu, Ya, siapa? yang ini Bu, mau Taufik Ridwan Bu. Yang W ini Bu, jadi 100 itu gara-gara apa? Oh iya, lupa saya jelaskan. W ini adalah gaya berat ya. W sama dengan, nih W benda nih. W sama dengan M kali G. Massa benda berapa tadi? 10. Percepatan gravitasinya di soal dipakai 10, berarti 10 kali 10, 100. Nah, gitu ya. Sip. Ya, enggak apa-apa tanya, saya lupa. Biasa saya jelasin sih kemarin. Ada lagi? Cukup. Sekarang kita masuk ke teorema usaha energi. Sebelum lebih lanjut bahas teorema usaha dan energi, di situ ada seorang ilmuwan, James Prescott Joule. Jadi kalau kalian tahu, oh tadi di awal udah singgung sedikit ya, rumus usaha itu W sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan. Satuannya Joule. Joule itu berasal dari nama seorang ilmuwan dari Inggris ya. Nah, beliau ini yang merumuskan hukum kekekalan energi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Nah, energi itu apa sih? Energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, kalau kita lihat suatu sistem dikatakan mempunyai energi jika sistem tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, kalau manusia ya, kalau manusia itu sistem, manusia itu bisa berlari, bisa mengangkat benda, bisa berbicara, dan melakukan aktivitas lainnya, itu karena ada energi yang didapatkan melalui makanan yang kita konsumsi. Gitu. Jadi yang aktivitas itu namanya usaha. Ya. Jadi kalau sederhananya, energi itu, sebentar. Energi itu inputnya, nah, usaha itu outputnya, keluarannya. Ya, jadi besarnya energi suatu sistem sama dengan besarnya usaha yang mampu ditimbulkan oleh sistem tersebut. Nah, jadi kalau kita nggak makan, nggak minum, berarti kan kita nggak akan punya energi nanti ini. Nggak bisa melakukan usaha. Oleh karena itu, satuan energi nanti sama dengan satuan usaha.
Ya, jadi sama walaupun bahasanya berbeda, satu energi, satu usaha. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya dan dapat dipindahkan dari satu objek ke objek lainnya. Tetapi jumlah total selalu sama. Nah, ini bunyi hukum kekekalan energi yang dicetuskan oleh James Prescott Joule, ya. Gitu. Kemudian energi ini sudah kita pelajari sejak SD, ya. Ada merubah energi gerak ke panas, gitu kan, ke kalor, atau misalnya energi gerak menjadi energi listrik dan sebagainya. Kemudian penurunan teorema usaha dan energi ini nanti dibagi menjadi dua. Ada penurunan untuk percepatan konstan dan ada penurunan untuk gaya yang berubah-ubah. Yang pertama, penurunan teorema usaha energi untuk percepatan konstan. Nah, kalau kita lihat rumusnya, awalnya itu adalah W sama dengan F cos theta kali X, ya. Kalau misalkan di sini ada sebuah benda, kasusnya seperti ini, maka komponen gaya yang menghasilkan percepatan hanya komponen horizontal atau yang searah sumber X. Sehingga nanti karena benda ini bergerak, kita asumsikan dia bergerak, maka kita gunakan hukum dari Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kita ganti dengan F cos theta, lalu FA-nya tetap, lalu A-nya di sini itu sama dengan F cos theta per M. Nah, diubah aja posisinya. Kemudian, untuk gerak dengan percepatan tetap, maka kita gunakan persamaan GLBB. Ya, yang ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Ya. Lalu A-nya substitusikan ke sini. Ya, A-nya disubstitusikan ke sini. Jadinya nanti persamaannya begini. Dipindahkan posisinya. Lalu 2 per M itu dikalikan ke sisi sebelah kiri. Jadi M per 2 kali V kuadrat, kemudian minus setengah M V0 kuadrat. Sama dengan F cos theta X. Sisanya ya, sisi sebelah kanannya. Maka setengah MV kuadrat itu rumus apa? Rumus energi kinetik, atau yang kita singkat dengan K besar atau EK boleh, EK kecil. Nah, karena ini V akhir dan ini V0 biasanya kecepatan awal, maka nanti bisa ditulis energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal sama dengan W. Karena ini tadi kan rumus usaha. Jadi kerja atau usaha yang dilakukan oleh suatu gaya sama dengan perubahan energi kinetik benda. Nah, ini kesimpulannya yang kotak merah ini. Begitu ya. Kemudian yang kedua, penurunan teorema usaha energi untuk gaya yang berubah-ubah. Nah, ini tidak saya jabarkan lebih jauh ya, karena sama sih. Ya, intinya kerja yang dilakukan oleh suatu gaya sama dengan perubahan energi kinetik benda. Nah, ini penjabarannya menggunakan gaya yang berubah-ubah. Nah, jadi bisa ditulis W sama dengan K2 min K1 sama dengan delta K. Ini teorema usaha dan energi. Selanjutnya, gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Nah, apabila usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya ketika benda mulai bergerak
dari posisi awal dan kembali lagi ke posisi awal, itu nanti usahanya sama dengan 0. Jadi misalkan di sini ada sebuah titik, ya, titik. Kemudian sebuah gaya bekerja pada benda tersebut, maka benda bergerak dari posisi awal dan kembali lagi ke posisi awal ini. Nah, di situ ya. Maka usahanya sama dengan 0 karena tidak ada perpindahan, ya kan? Dari posisi awal ke posisi awal. Nah, gaya ini disebut dengan gaya konservatif. Nah, itu kalau misalkan gaya kembali ke titik yang sama. Tapi kalau misalkan di sini ada posisi awal dan posisi akhir yang berbeda, ya di sini lintasan manapun yang ditempuh, nanti usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif untuk memindahkan benda dari posisi awal, nah ini ke posisi akhir, itu sama. Ya. Nah, jadi kalau misalkan lintasan biru begini melengkung-lengkung, lintasan merah lurus, lintasan hijau seperti ini. Nah, ini usaha yang dilakukan sama, ya, walaupun lintasannya berbeda-beda. Ini gaya konservatif. Nah, gaya konservatif ada 4 contoh, tapi yang akan kita bahas 2 saja, yaitu gaya gravitasi dan gaya pegas. Gaya non konservatif ada juga, nih di sini contohnya gaya gesek, hambat, dan gaya tumpukan. Nah, kita akan bahas 2, gaya gravitasi dan gaya pegas, ya. Sekarang usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dan energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial itu rumusnya apa? Ada yang ingat? Lambangnya Ya, Bu. apa? MGH, Bu. MGH. Biasa dilambangkan dengan huruf U atau EP. M-nya apa? G-nya apa? H-nya apa? Ingat nggak? M-nya massa. G-nya gravitasi, terus H-nya tuh ketinggian, Bu. Ya, siap, betul. Singkat ya. Jadi, makasih ya dia. Jadi energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh kedudukannya. Maka dari itu di persamaannya itu ada H, yaitu ketinggian atau kedudukan. Nah, energi potensial disebut juga dengan energi diam karena benda yang diam itu memiliki energi potensial. Contohnya apa? Misalkan ada sebuah kelapa yang masih di atas pohon, nah dia punya energi potensial karena ada ketinggian dari tanah. Nah, biasa ketinggian ini diukur dari tanah, ya. Nolnya itu di tanah. Nah, sekarang coba bandingkan antara kelapa yang masanya sama kurang lebih ya, itu diletakkan di atas meja atau kelapa yang ada di atas pohon. Kira-kira yang mana yang besar energi potensialnya? Di atas pohon, Bu. Silakan, siapa? Siapa yang mau jawab? Silakan. Siapa? Habib, ini terputus. Habi, ya silakan Habi. Yang di atas Gimana, pohon. Bi? Yang di atas pohon, Bu. Di atas pohon. Kenapa, Bi? Karena memiliki tinggi dan gaya gravitasi. Oke, ya apa saya lengkapi ya. Ya, jadi yang di atas pohon karena ketinggiannya atau kedudukannya lebih tinggi daripada yang di atas meja, ya. Karena kalau kita lihat persamaan tadi yang disampaikan oleh temannya M kali G kali H, semakin tinggi kedudukan atau posisi suatu benda, maka energi potensialnya juga besar. Jadi dia sebanding, ya, sebanding.
atau berbanding lurus, gitu ya. Paham ya? Nanti kita lihat lebih jauh ya. Kemudian energi potensial atau U didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan gaya konservatif untuk memindahkan benda dari posisi awal ke posisi akhir, di mana nanti hasilnya itu sama dengan negatif selisih energi potensial akhir dan awal. Ya, jadi W sama dengan F cos theta kali S. Nah, ini rumus awalnya yang tadi. Ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi karena F-nya di situ adalah massa kali gravitasi ya, harusnya kan M kali A. Karena percepatan sini di sini kali G. Lalu S-nya itu kan kalau secara mendatar kan dia perpindahan. Nah, kalau dalam hal ini ke perpindahannya itu adalah kedudukan atau perubahan ketinggian. Maka di sini kita tulis dengan delta H untuk menggantikan S. Cos theta-nya tetap. Nah, jadi rumus ini WG sama dengan MG delta H cos theta adalah usaha yang dilakukan gaya gravitasi secara umum. Nah, usaha yang dilakukan gaya gravitasi kita masukkan ke sini ya persamaannya. Itu MG. Nah, kemudian delta H itu H2 kali H1. Kemudian cos 180. Kenapa cos 180? Karena arah gaya dan arah arah grafik benda itu 180. Perbedaannya ya, berlawanan arah. Jadi ini kan arah geraknya ke atas. Ya, arah geraknya ke atas ya. Sedangkan gayanya itu adalah gaya berat. Nah, gaya berat itu kan ke bawah kan? Nah, misalkan ini kondisinya orang melemparkan bola ke atas. Nah, kan dia geraknya ke atas. Kemudian gaya berat yang dimiliki oleh benda itu ke bawah, ke arah gravitasi bumi. Maka kan kalau kita lihat dia membentuk sudut 180 atau berlawanan arah. Karena nanti di sini cos 180 itu muncul tanda negatif. Ya. Nah, kemudian kalian uraikan lah di sini ya, dikalikan semuanya dapatnya begini. Nah, di mana tadi katanya MGH itu adalah energi potensial. Nah, jadinya minus delta U atau minus U2 kurang U1. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi tadi kan yang kotak merah ini itu sesuai dengan pernyataan yang ditulis tebal. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif dalam hal ini adalah gaya gravitasi sama dengan negatif ya. Negatif selisih energi potensial akhir dan awal atau delta U. Begitu. Ya. Nah, ada pertanyaan? Silakan coba contoh soal. Ada yang mau baca kan soalnya? Iya, Bu. Nah, silakan. Contoh 2. Sebuah benda bermassa 5 kg jatuh dari ketinggian 20 meter ke ketinggian 5 meter. A. Berapa perubahan energi potensial benda tersebut? B. Berapa usaha yang dilakukan oleh gravitasi? Gunakan gravitasi 10 Newton per kilogram. Oke, kita lihat massanya 5 kg, ketinggiannya. Jadi dia dari posisi yang tinggi
ke posisi yang rendah. Ingat di sini H1-nya itu 20, H2-nya 5. Jangan terbalik ya. Kemudian perubahan energi potensial benda. Apa itu? Delta U. Ya. Yang ke-B, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, yaitu WG. Ya. Nah, begini penyelesaiannya. Jadi kita tentukan dulu U1-nya M kali G kali H1 sesuai dengan posisi awal yaitu 20 meter, dapatnya 1000 Joule. Posisi 2 MGH2, posisi keduanya itu 5 meter, jadinya 250 Joule. Nah, selisihnya atau perubahan energinya berapa? Ingat, yaitu energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Jadi jangan dibalik, jangan awal dikurang akhir. Walaupun di sini energi yang kedua walaupun energi potensial akhirnya lebih kecil, ya, nggak masalah. Nah, jangan yang kalian kurangi itu besar dikurang kecil. Ingat yang ini. Kalau ini energi potensial akhir dikurang awal. Nah, nanti dapatnya minus 750 Joule. Nggak masalah, memang begitulah hasilnya. Kemudian, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi? Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah negatif dari perubahan energi potensial atau selisih energi potensial awal dan akhir. Begini. Tinggal dikalikan dengan negatif. Nah, dari soal yang A. Maka dapatnya 750 Joule. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada? Tidak, Bu. Hah? Tak ada? Tidak, Bu. Oh, tidak. Lanjut ya. Nanti kalau di akhir ada yang bertanyakan. Kemudian, sekarang yang kedua. Tentang energi, tentang gaya pegas. Sama ya. Judulnya sama, hanya ganti aja itu gaya pegas. Berdasarkan hukum Hooke, ini ada gaya pemuli yang sempat kita singgung di bab lalu. Ini gaya yang dilakukan oleh gaya pegas ketika pegas menyimpang sejauh X dari titik setimbang. Ya. Nah, F sama dengan minus K kali delta X. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, bentar kursornya. W sama dengan F dx ya, begini. Maka F-nya kita ganti dengan minus Kx, ya. Kemudian dx hasilnya adalah minus setengah Kx kuadrat. Kenapa minus setengah Kx kuadrat? Ya, karena ini kan dia diintegralkan terhadap X, ya. Jadi yang ada unsur X-nya aja yang diintegralkan. Jadi yang tidak seperti minus K ini kita keluarkan ke depan, jadi kita cukup integralkan integral X dx. Integral X dx itu setengah X kuadrat. Nah, ini hanya ingat lagi matematika ya, matematika dasar. Integral standar ya. Dapatlah usaha yang dilakukan oleh gaya pegas itu sama dengan minus setengah Kx kuadrat. Kemudian, karena gaya pegas merupakan gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan gaya pegas sama dengan negatif selisih energi potensial pegas. Nah, jadi W-nya di sini kita ganti dengan minus delta U. Nah, beginilah ya cara kita menuliskannya sama dengan ini. Nanti minus delta U, delta itu energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Nah, jadi kita anggap tuh pada posisi sembarang X dikurang dengan energi potensial saat posisi setimbang X-nya sama dengan 0. Kalau lah misalkan di posisi setimbang X-nya sama dengan 0, itu gaya potensialnya 0, maka dapatnya ini. Nah, ini kan mana negatifnya, Bu? Ini saling menghilangkan. Gitu.
Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Contoh soalnya ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita ke contoh soal nomor 3. Silahkan dibaca. Saya, Bu. Seperti tadi yang bapak-bapak. Sebutkan namanya. Ya, silakan. Ya, ya sama-sama. Udah kebayang? Nah, jadi ada sebuah beban bermassa 1 kg digantungkan di ujung pegas. Berarti pegasnya ini diletakkan vertikal ya. Nah, saat dikasih beban 1,5 pertambahan panjang pegasnya itu 4 cm. Ditanyakan berapa energi potensial pegas saat pegas menyimpang sejauh 2 cm. Dengan catatan kita gunakan pegas yang sama. Jadi percepatannya itu 10 meter per kilogram atau 10 meter per sekon kuadrat. Sama ya itu ya maksudnya. Jangan lupa di situ ada pertambahan panjang, di sini 4 cm, kita ubah nanti ke dalam satuan SI yaitu meter. Jadi 0,04 meter. Langsung saja ya. Ringkasnya seperti ini. Ya, bisa kalian lihat. Di situ ada pegas ya. Jadi nanti masanya kita gunakan di sini untuk mencari gaya berat. Karena setiap benda itu punya gaya berat. Maka nanti gaya beratnya ini 15 Newton. Ketika ia dikasih massa seperti ini 1,5, pertambahan panjangnya 4 cm, maka kita bisa cari apa? Cari dulu konstanta pegas ya. Karena pegas itu masing-masing pegas itu punya konstanta yang berbeda-beda. Biasanya dia tergantung pada diameter. Terlihat dari diameter pegas yang berbeda-beda. Kalau diameternya rapat, kecil, biasanya pertambahan panjangnya ketika diberi beban itu tidak banyak. Tapi kalau diameter pegasnya itu besar, maka ketika diberikan beban dia pertambahan panjangnya pun besar. Biasanya seperti itu. Nah, kalau begini ya kita masukkan, maka kita akan dapatkan konstanta pegasnya yaitu 375 Newton per meter. Nah, kenapa di sini tidak ada tanda negatif? Hasilnya kok hasilnya nggak negatif 375? Nah, jadi negatif itu hanya menunjukkan arah ya. Arah saja. Tetap K-nya itu nilainya positif. Nah, setelah itu kita bisa cari energi potensial menggunakan rumus ini, setengah Kx kuadrat. Pakai pertambahan panjang yang kedua, yaitu 2 cm. Nah, menggunakan, karena asumsinya kita masih menggunakan pegas yang sama, maka nilai konstanta pegasnya ini kita gunakan di sini juga. Nah, yang sama ya. Nah, silakan dilihat hasilnya 0,075. Misalkan ada pertanyaan. Tidak paham ya, alhamdulillah. Nanti ini kan contoh soalnya tidak banyak ya saya kasih ya. Nanti saya kasih screenshot soal, kalian kerjakan lalu
apa namanya kalian nanti kita bahas ya. Oke, lanjut energi mekanik. Energi mekanik itu apa sih? Nah, pernah dengar nggak? Siapa yang bisa jawab energi mekanik yang kalian ingat itu apa sih? Sebutkan nama. Jawabannya apa? Kalau enggak salah, Bu. Silakan. Saya Hah? Bu Dea Bu. Ya. Silakan ya. Energi mekanik kalau tidak salah saya itu tuh merupakan gabungan dari energi potensial dengan energi kinetik, Bu. Ya. Betul ya. Atau makasih ya. Energi mekanik itu penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik ya. Tambah K. Oke. Tapi sebelum ke situ kita lihat di sini ya. Pada teorema usaha energi, gaya yang bekerja pada benda yang mengubah energi kinetik adalah semua jenis gaya, yaitu gaya konservatif maupun gaya non-konservatif. Sehingga total usaha itu adalah W cons tambah W non-cons. Nah, W konservatif, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, ada gaya gravitasi dan gaya penggas, itu sama dengan negatif delta U. Sini ya. Nah, jadi kita tulis W cons-nya itu jadi negatif delta U. Dengan menggunakan prinsip usaha energi, bahwa kerja yang dilakukan sama dengan perubahan energi kinetik atau W sama dengan delta K, begini. Ya, maka W non-cons bisa kita tulis jadi delta U tambah delta K. Nah, begini. Nah, kemudian ini delta U kan selisih energi potensial akhir dan awal ya. Jadi kita tulis ini, begitu juga dengan delta K, yaitu selisih antara energi kinetik akhir dan awal. Seperti ini. Kemudian kita kelompokkan kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, maka U2 tambah K2 ini kita tulis jadi M2. U1 tambah K1 jadi M1. Sehingga W non-konservatif yang tadi di sini itu sama dengan M2 kurang M1. Sama dengan delta M. Ya, usaha yang dilakukan, ya, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik benda. Nah, ini kesimpulannya. Ya. Jadi yang ingat yang di kotak. Sedangkan kalau usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tadi apa? Yang ini minus delta U. Tapi kalau non konservatif itu delta EM. Selanjutnya konservasi energi mekanik. Kalau misalkan pada benda hanya bekerja gaya konservatif, tidak ada gaya non konservatif, maka jadilah seperti ini. M1 sama dengan M2. Jadi energi mekanik sebelum dan sesudah itu sama. Ini kita sebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada.
Oke, itu tadi satu lagi ya, daya. Daya itu adalah laju saat usaha dilakukan oleh gaya, atau singkatnya daya itu sebagai usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Nah, W per delta T untuk daya rata-rata ya, persamaan ini. Tapi untuk daya sesaat itu adalah turunan usaha terhadap waktu. Nih, yaitu P sama dengan daya kali P. Atau gaya kali kecepatan. Nah, satuannya adalah joule per detik. Ya, kalau kita lihat ini satuan dari usaha itu joule, satuan dari waktu itu detik atau sekon, jadi joule per detik. Kita terus dengan watt juga boleh. Dimana kalau kita tulis lengkap maka W-nya kecil ya, watt. Tapi kalau kita tulis singkat W-nya harus besar. Sama dengan joule. Kalau joule kita tulis lengkap joule, ini joule-nya kecil tulisannya. Tapi kalau kita singkat J-nya besar. Sama juga dengan Newton ya. Untuk satuan-satuan yang lain itu kurang lebih seperti itu. Nah, itu saja dari Ibu ya untuk tentang usaha dan energi. Contoh soal yang lain nanti akan Ibu sampaikan di A buat kalian latihan di rumah. Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Yang lain? Tidak ada, Bu. Mantap ya. Paham semua ya. Oke. Sudah habis nih. Nah, ini ringkasannya ya. Nanti saya share lah ya di grup WA. Materinya dan materinya sih di Classroom aja. Nanti kalau soalnya di grup WA. Sudah absen semua? Sudah. Oke, kalau tidak ada boleh diakhiri? Boleh, Bu. Boleh ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Saya rasa itu saja cukup ya pertemuan hari ini tentang usaha dan energi. Untuk contoh soalnya nanti saya share di grup WA. Tolong diingatkan kalau belum saya share sampai pekan depan ya. Terima kasih. Untuk persiapan materi berikutnya bisa kalian lihat silabus ya. Nanti saya ingatkan untuk dibaca-baca. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu. Ya, Izin sama-sama. keluar, Bu. Ya, silakan. Siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.